Pertama kali beradat Batak tapi langsung jadi Hasutuhan Bolon. Begitulah kira-kira kegiatan kami kemarin mengikuti acara Mangain, yaitu adopsi menjadi anak Batak bagi yang belum yang tidak Batak. Jadi diangkat menjadi marga, dan kebetulan ini diangkat menjadi marga Pardosi, dan ini adalah anaknya mertuaku jadinya. Jadi begitu sakral pertemuan di sini membuat ternyata perlu ya mengikuti adat, dan saya bertekad akan mengikuti adat atau arisan-arisan yang sehubungan dengan marga saya, suami saya, dan nanti berikutnya mungkin dari marga dari dari mama kami atau bapak kami gitu. Dan ini adalah acara penyerahan anaknya, Mangain namanya. Ini adalah keluarga baru kami, anaknya mertuaku jadinya. Dia orang Jawa, dibut menjadi marga Pardosi. Dan ini kita sudah memasuki prosesi adat karena acara mangainya sudah selesai. Dan di sini kita persiapan dulu, briefing dulu untuk kami Hasuhuton, bagaimana nanti berjalannya acara ini adat sampai selesai yang dinamakan sulang-sulang pahopu ini. Dan ini sudah masuk acara menyambut hula-hula ke dalam acara pertemuan atau acara gedung ini. Dan di sini juga sangat terharu karena ternyata ini pertama kali saya di sini jadi Hasuhuton gitu, jadi yang menyambut para tamu-tamu, para undangan hula-hula. Jadi ini dia Mama Erlan, luar biasa. Jadi sekali-sekalinya ikut acara adat Batak langsung jadi Hasuhuton karena kebetulan ini diangkat menjadi marga Pardosi, yaitu anak dari mertua kami yang ada di Bekasi. Jadi otomatis Mama sama Bapak Erlan harus menjadi Hasuhuton. Dan yang paling yang membuat terharu, kami duduk di depan dong menyambut para tamu-tamu nanti. Ini kan sesuatu acara yang menurut saya excited banget lah mengikutinya. Benar-benar senang banget kemarin itu. Acaranya berjalan dengan lancar, tamu undangannya lumayan rame. Padahal ya kan, ini acara sulang-sulang pahopu aja, bukan ikut menikahnya, karena mereka sudah menikah sekitar 27 tahun yang lalu. Dan hari ini bayar adat setelah mereka nikah di 27 tahun. Luar biasa memang ya, adat Batak ini rangkaiannya sangat menguras tenaga dan waktu dan duit juga ya kan. Tapi semua bahagia. Lihat dulu Mama Erlan, padahal ini posisinya aku di sini kakinya lagi sakit loh. Tapi kalau mendengarkan musik Batak nggak bisa langsung goyang, kurasa kakiku ini langsung otomatis badan ini goyang-goyang. Ntar nyampe di rumah barulah terasa itu linu-linu. Tapi it's okay, ini menaikkan serotonin sehingga kita tambah sehat mendengarkan musik-musik seperti ini. Udah lama nggak mendengarkan musik-musik Batak, tapi menyenangkan sekali gitu. Ini rangkaian acaranya, rangkaian Pasahaton Pinggan Panganan. Nanti teman-teman bisa cari apa artinya Pinggan Panganan di dalam ulaun Batak. Tapi yang jelas kalau yang ini Pasahaton ulus pasamot kepada orang tua mempelai laki-laki. Kebetulan mertuaku sedang ada di sini, jadi sendiri dia karena lagi merantau ke luar negeri. Jadi dia sendiri, nggak apa-apa ya. Ini Pasahaton ulus dari tulang sepertinya ya. Jadi inilah dia rangkaiannya. Aduh senang kali lah pokoknya. Jadi kayak kadang-kadang merinding bulu kuduk. Jadi selama ini kan kita kan hanya datang sebagai tamu kalau misalnya ke pesta Batak itu. Jadi hanya salam pengantin atau salam yang bikin pesta, habis itu makan
setelah makan salam lagi terus kita pulang gitu. Tapi di sini benar-benar seharian kita dari jam kami tuh jam 4 sudah siap-siap, mulai dari make up, mulai dari apa namanya persiapan lah. Kami jam setengah 7 udah berangkat kemarin ke gedung dari rumah, kebetulan jaraknya lumayan jauh, terus sampai sore kita acaranya ini. Lumayan lah menguras tenaga gitu. Tapi selama prosesi acara di sini tuh semua berjalan dengan lancar, senang banget. Pokoknya ini kami lagi di Los ini bersama suamiku tercinta. Jadi teringat ketika kita nikah dulu. Ini Mama Erlan itu sok kalem di sini, padahal kurasa sudah meronta-ronta jiwanya ya kan. Aduh, masalahnya ini formal banget kayak aduh apa sih ini gitu, tapi ya inilah namanya adat, semua harus diikutin. Nanti anak-anak kita juga akan mengikuti acara seperti ini. Jadi inilah belajarlah kami di sini ya, bagaimana prosesi-prosesi acara, bagaimana kita harus menghormati satu sama lain, bagaimana kita harus menghormati hula-hula, bagaimana kita harus saling menyayangi lah sesama kita manusia, apalagi kami di adat Batak ini gitu. Wih, senang banget kami nih. Udah kayak pengantin baru ya kan. Kalau ini bau aku, bau dari suamiku, aku panggil bau kayak mertua juga sih. Jadi mereka mendapatkan juga ulo sama kayak kami sebagai apa namanya kayak berkat, bukan dari ulus ini sih, berkat dari Tuhan, tapi kayak simbolis gitulah ya. Pokoknya inilah yang menyenangkan dari rangkaian acara-acara adat Batak ini. Semua sangat sakral, terharu, campur aduk lah begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang yang teman-temanku yang bukan Batak, inilah keluarga kami, keluarga Batak. Dan nanti apabila ada saudaranya yang mau nikah sama suku Batak, akan ada juga nanti acara seperti ini, dari acara mangain dulu. Habis itu nanti kan setelah resepsi pernikahan, setelah pemberkatan nanti ada acara namanya adat ginilah, adat nadgok. Kalau misalnya langsung dari pemberkatan langsung ke adat, itu namanya adat nagok. Tapi kalau misalnya sudah menikah dia lalu mengadati, namanya adalah sulang-sulang pahopu. Saya tidak tahu juga bagaimana itu ceritanya menjadi sulang-sulang pahopu. Nanti juga aku akan pelajari. Soalnya aku jadi penasaran ini, aku ingin menggali ilmu-ilmu tentang asal-usul suku Batak, bagaimana marga Pardosi, karena kebetulan kayak marga Pardosi, dan aku sendiri Silaban, aku juga pengen tahu ya sebenarnya. Karena setelah mengikuti profesi adat ini, kayaknya banyak ilmu-ilmu baru yang aku dapat gitu, mulai dari acara tadi pagi itu, di acara mangain itu ternyata sesakral itu, dan aduh pokoknya menusuk sampai ke jiwa seperti itu. Ini bernyanyi dulu dari ini Parboru kalau nggak salah ini. Kita dengar, lihat dulu mertuaku ini sudah jadi pada saat mengulusi ada nih acara musik yang sangat menarik ini. Lihat mertuaku sampai goyang-goyang, dia menyawer lah ya, menyawer. Senang banget. Kita lihatlah dulu goyangnya. Ea menyenangkan sekali sebenarnya. Aku di sini juga pengen banget ikut goyang, tapi nggak sanggup, punggung sama kaki nggak bisa diajak kerja sama. Usia masih semenel, tapi tulang-tulang udah usia 65. Benar-benar dah. Tapi kadang-kadang ada satu waktu yang aku tidak tahan, kayak yang tadi itu yang lagi nyalam itu langsung auto, tapi habis itu langsung encok gitu. Lihat dulu mertuaku ini. Inami ama katanya.
Ini Horas mah Horas. Dan sudah tiba pada akhir sesi acara. Ini sudah bubar semua para tamu. Ini tinggal Marga Pardosi dan keluarga besar daripada pengantin. Dia yang diadatin. Ini keluarga Pardosi yang baru. Udah sesi rapi-rapi tapi nggak bisa dengar musik ya kan. Seru banget. Suami gue sampai goyang-goyang, dia menyenangkan sekali bukan? Pokoknya keren, luar biasa. Iya, lihat dulu goyangannya, Iya. Sampai nggak tahu dia ada tamu lewat. Iya. Oke. Ini Mbak Erlan juga tuh, ya ampun. Iya, oke. Ya. Goyang terus. Iya, mertuaku asik banget tahu mertua begini. Enggak ada lagi sungkan, langsung aja dia bagoyang. Baik banget memang mereka. Ini masih dihajar terus. Lihat dulu dia nggak bisa dia menahan pinggulnya, padahal juga sakit loh lututnya. Tapi ya sudahlah, ini sebagai pembangun serotonin, meningkatkan serotonin. Itu hormon bahagia. Kebetulan di sini ada loh Johnny Manurung. Kalau teman-teman tahu, adalah penyanyi legendaris juga ini. Cuman aku nggak tahu kemarin kalau beliau ini adalah Johnny Manurung. Makanya tadinya kan harusnya foto. Tapi ya sudahlah, nggak usah disesali. Dan kami foto-foto dulu sebelum pulang. Dan ini dia.